Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramadan Okcimahanandi. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi, Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-15 dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Studi kasus atau objeknya di PT Semen Padang. Saya dari kelompok 4 dan di kelompok saya di divisi penyelenggaraan dan pelayanan. Selanjutnya, dari divisi penyelenggaraan dan pelayanan terdapat masalah yang diangkat di PT Semen Padang, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, rendahnya kualitas pelayanan IT. Rendahnya kualitas pelayanan merupakan harapan seluruh customer. Kualitas pelayanan IT yang diberikan oleh perusahaan ini masih kurang efisien. Poin yang kedua, rendahnya pengawasan layanan IT. Rendahnya pengawasan layanan IT merupakan suatu penyelenggaraan layanan IT, di mana rendahnya pengawasan layanan IT oleh perusahaan ini belum jelas standar dan prosedur dalam layanan IT yang diberikan. Dan poin yang ketiga, penyelenggaraan dan layanan kurang informatif. Penyelenggaraan dan pelayanan kurang informatif merupakan hal penting bagi customer, di mana penyampaian informasi yang perlu disampaikan kepada customer masih lambat atau kurang lengkap. Selanjutnya, framework yang digunakan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat tersebut. Menurut saya atau analisis saya, yang cocok untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut yaitu menggunakan framework COBIT 5.0. Control Objective for Information and Relate Technology atau disebut COBIT adalah sebuah framework yang berfokus pada tata kelola teknologi informasi dan dibuat oleh ISAKA. COBIT berguna sebagai sebuah alat yang dapat membantu manajer dalam mengelola celah antara persyaratan kontrol dan masalah teknikal dan resiko bisnis. Dan juga di COBIT 5.0 ini terdapat domain, yaitu ada 4 domain framework COBIT 5.0. Yang pertama ada domain plan and organize, yang kedua ada domain acquire and implement, yang ketiga ada domain deliver and support, dan yang keempat ada domain monitor and evaluate. Saya di sini akan menjelaskan dari masing-masing domain tersebut. Domain plan organize. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Lalu domain yang kedua, acquire and implement. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Lalu domain yang ketiga, deliver and support. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data dan operasional fasilitas. Lalu yang terakhir, domain monitor and evaluate. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan, serta menjadikan tata kelola. Fungsi domain ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Lalu terdapat domain tersebut, analisis saya untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang diangkat menggunakan domain deliver and support. Lalu terdapat solusi
yang diberikan dari domain deliver and support. Terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan, di mana perusahaan dapat mendefinisikan dan mengetahui tingkat layanan apa saja yang perlu dilakukan pada tingkat layanan. Di antaranya seperti mengatur level pelayanan, lalu mendefinisikan SLAs dan OLAs, lalu mengetahui kebutuhan pelanggan, dan melaporkan pencapaian kinerja pelayanan. Selanjutnya poin yang kedua, memastikan layanan yang berkelanjutan. Poin ini di mana perusahaan dapat memastikan pelayanan yang berkelanjutan seperti pengurangan waktu siklus, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Poin ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis prestasi tingkat layanan terhadap sasaran dan meningkatkan efektivitas biaya memberikan layanan TI tanpa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan poin yang terakhir, mendidik dan melatih pengguna, di mana perusahaan dapat membentuk customer untuk menempati tempatnya yang tepat dan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait cara penggunaan IT yang disediakan oleh perusahaan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.